Di dalam kitab Bulughul Maram ini ada beberapa hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan salat sunnah duha. Saya akan bacakan beberapa hadisnya dan nanti kita akan sama-sama pelajari apa makna, keutamaan dan hukum dari salat sunnah duha tersebut. Hadis yang pertama, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa melaksanakan salat sunnah duha 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah, dan terkadang Rasulullah menambah, tidak hanya 4 rakaat tetapi juga menambah dengan 6 rakaat, 8 rakaat, dan nanti kita akan bahas rakaat-rakaat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat sunnah duha. Hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sebagaimana dalam kaidah bahasa Arab ketika ada uslub redaksi yang di depannya itu digunakan kata kana kemudian kata kerja, itu menunjukkan biasa, terbiasa. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari istri beliau tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah memang terbiasa melaksanakan salat sunnah duha dan dilaksanakan 4 rakaat. Ini sepengetahuan dari Sayyidatina Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti kita lihat berapa sih rakaatnya, kapan waktu pelaksanaannya, apa hukumnya. Insyaallah kita akan bahas pada waktunya nanti. Nah, berbicara tentang salat sunnah duha ini ada salat yang berkaitan dengan salat sunnah duha yang biasa kita kenal. Yang pertama, salat duha itu sendiri, dan namanya duha itu sama seperti di nama ayat, yaitu surat Ad-Duha, yang bermakna apa? Memanas, panas. Makanya nanti kalau kita membahas tentang waktu terbaik untuk melaksanakan salat duha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina termudul fisal, kalau sudah panasnya itu sangat menyengat, sudah sangat panas terik, itu waktu yang paling afdal. Salat sunnah duha itu dari kata panas, panas yang sudah sangat terik dan cahayanya itu begitu terang, itu namanya duha. Yang kedua itu ya salat asy-syuruq atau isyraq, yang biasa juga kita kenal, itu syuruq. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Apa kata beliau? Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan salat al-ghadah, yaitu salat subuh, fi jama'ah. Kita perhatikan syarat-syaratnya ini. Jadi Rasulullah menegaskan barang siapa yang salat subuh berjamaah, dan kalau sudah dikatakan salat berjamaah, itu pertanda salat berjamaahnya di masjid. Jadi bukan di rumah bagi laki-laki. Jadi nggak perlu ditanya lagi ini salat berjamaah di mana ini.
apa di kantor, apa di toko, apa di rumah. Tapi kalau sudah disebutkan salatul jamaah adalah salat berjamaah di masjid. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah fi jama'atin thumma qa'ada, kemudian dia duduknya bukan untuk ngobrol, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qa'ada yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama salat subuhnya berjamaah, bukan sendirian, bukan di rumah. Ya, kecuali ini kita tidak berbicara uzur, kita berbicara kondisi yang normal. Beda kalau uzur dia karena sakit dan seterusnya, ya kita tidak berbicara itu. Insyaallah akan sesuai dengan niatnya dan kebiasaannya. Jadi salat subuhnya berjamaah, kemudian dia duduk, tidak pulang. Dan apa yang dia lakukan? Yadhkurullah, dia berzikir. Dan kata-kata zikir ini banyak maknanya. Bisa berzikir itu tasbih, itu zikir. Zikir yang seperti kita berzikir. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wadhkurullah." Ada zikir, jadi setelah selesai salat suruh zikir. Jadi zikir tasbih, tahlil, tahmid itu juga zikir. Atau zikir juga termasuk di dalam makna zikir itu baca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi dikatakan bahwa berzikir itu juga adalah tilawah. Jadi kalau orang sudah salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu zikir, entah dengan zikir yang biasa al-ma'thurat, kemudian zikir ada wirid-wiridannya, itu termasuk zikir. Yang kedua juga tilawah Al-Quran, dia baca Al-Quranul Karim, termasuk di dalam makna zikir. Atau juga majelis ilmu, karena majelis ilmu itu dikatakan sebagai majelis zikir. Fas'alu ahla dzikri, itu orang yang ahli dalam bidang ilmu. Jadi zikr itu adalah ilmu. Nah, apa yang kita lakukan itu termasuk di dalamnya insyaallah. Jadi salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, dia belajar. Thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, sampai dia kemudian terbit matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah akan catat baginya sama seperti hajj wa umrah tammatan tammah. Akan dicatat sama kahajjin wa umrah, sama seperti haji dan umrah pahalanya. Sempurna, sempurna dan sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salat isyraq, itu salat yang dikerjakan di waktu saat terbitnya matahari. Saat terbitnya matahari itu kurang lebih dalam hadis yang lainnya disebutkan itu seperti sudah 1 tombak. Panjangnya 1 tombak. Jadi bukan langsung ketika terbit, tapi ditunggu dulu. Kita sekarang nggak usah repot-repot mau ngukur pakai tombak, tapi sudah dihitung oleh orang yang ahli dalam bidang falak, perbintangan dan sebagainya, sehingga kemudian kurang lebih kalau dihitung secara waktu itu kurang lebih 15 menit. 10 sampai 15 menit sampai 20 menit itu waktu di mana matahari sudah benar-benar terbit sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat isyraq. Nah, isyraq yaitu syuruq, yaitu terbitnya matahari. Asyraqa, terbit. Jadi ketika terbit matahari langsung kita tunggu sampai kemudian setinggi tombak, ya sekarang itu sampai 15 menit lah, ihtiyat, kehati-hatian kita, 15 menit baru kita melaksanakan salat sunnah isyraq. Sebab kalau kita lakukan sebelum itu khawatir kita masih melaksanakan salat di waktu yang terlarang. Karena salat setelah subuh itu waktu yang terlarang.
Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr ibn Abisah, beliau berkata, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Faqadimtu ilaiha, aku pun juga datang masuk ke kota Madinah. Kemudian beliau bertanya, faqultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anis shalah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya tentang salat. Ajarkan kepada saya tentang salat. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli salatas subhi, salatlah engkau salat subuh, thumma aqsir 'anis salati hina tatlu'u asy-syamsu hatta tartafi'a, kemudian jangan kau melaksanakan salat sampai matahari itu sudah agak tinggi, ya, sudah tinggi. Nah, ini waktu yang terlarang bagi kita untuk melaksanakan salat. Jadi sekarang ini enggak boleh salat di waktu seperti sekarang setelah salat subuh. Hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Sebab kalau pas saat baru muncul matahari itu biasanya dulu orang-orang kafir yang menyembah matahari, orang-orang musyrik, mereka bersujud ke matahari. Jadi jangan sampai kita menyerupai peribadatan mereka. Makanya agak bergeser sedikit sampai kurang lebih 15 menit baru kemudian kita salat sunnah isyraq. Ini yang akan mendapatkan fadilah haji dan umrah secara sempurna, dan sempurna. Ini istilah kedua, salat isyraq. Ulama berbeda pendapat, tapi yang kuat bahwa salat sunnah isyraq itu salat sunnah duha. Ini jumhur ulama. Jadi jangan kemudian kita menanyakan lagi gitu. Kalau sudah salat sunnah isyraq, apakah sudah salat sunnah duha? Itu sudah duha itu. Duha yang dilakukan di awal waktu itu yang dinamakan dengan salat sunnah isyraq, syuruk. Sedangkan yang dilakukan setelah itu, apalagi kalau sudah panas menyengat, yaitu waktu yang afdal, kurang lebih jam 10 sampai setengah 11 lah itu, menjelang waktu-waktu zuhur. Nah, itu yang afdal untuk salat sunnah duha. Nah, itu salat sunnah duha afdalnya. Tapi duha yang dilakukan di awal waktu yang biasa kita kerjakan kalau sudah taklim dan sebagainya, itu syuruk, dan itu juga sudah termasuk dalam salat sunnah duha. Tapi kalau kemudian kita salat sunnah syuruk, lalu nanti mau mengerjakannya lagi pada jam-jam yang afdal, karena kita pengen dapat nih fadilah haji dan umrah, ingin dapat fadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tapi kita juga pengen ini, sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang afdal adalah di waktu panas yang sangat terik. Bagaimana ini caranya? Saya mau melaksanakan 2 kali. Boleh, tidak dilarang itu. Silahkan lakukan 2 kali. Jadi ada salat duha, ada salat isyraq, dan dua-duanya sama. Hanya saja isyraq itu yang dilakukan di awal waktu. Dan yang ketiga, istilah yang ketiga juga ada salatul awwabin. Salatul awwabin. Hanya saja salatul awwabin ini menurut madhab Imam Syafi'i itu ada 3 yang dimaksud dengan salat al-awwabin. Salatul awwabin yang pertama yaitu salat duha. Jadi kalau ada yang mengatakan salatul awwabin, maksudnya adalah salat duha. Di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini hadis dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Jadi salatul awwabin itu salat duha dikerjakan ketika panas sudah dirasakan oleh unta yang masih kecil. Tarmad
Ini tarmat Ramadan sama kayak Ramadan. Ya. Ramda. Ramda itu padang pasir yang luas, yang panas, yang kalau kita injak tanpa alas kaki itu katanya orang Arab itu panasnya luar biasa, langsung alas kaki kita itu. Apa? Kaki kita. Langsung panas kita. Makanya dikatakan Ramadan karena memang bulan Ramadan itu bulan di mana panas pada saat itu sangat terik betul gitu. Terik matahari sangat menyengat. Ramadan gitu. Termat itu sangat panas. Jadi salatul awabin, salat duha itu dikerjakan ketika anak unta itu sudah merasa kepanasan. Kalau unta yang sudah besar itu enggak merasakan panas sudah, karena udah biasa. Makanya katanya Rasulullah anak unta. Tapi kalau unta yang sudah dewasa enggak merasakan panas. Nah, ini salatul awabin adalah salat duha. Salatul awabin yang kedua disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syurbini yang didasarkan pada riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi bahwa salatul awabin adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat maghrib, setelah ba'diyah, dan jumlahnya 6 rakaat. Jumlahnya 6 rakaat. Jadi setelah salat maghrib hingga salat isya itu dikatakan salatul awabin. Jumlahnya 6 rakaat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi yang berbunyi man shalla 6 raka'atin ma bainal maghribi wal isya. Barang siapa yang salat 6 rakaat antara maghrib sampai isya, kutiba lahu ibadata 12 sanatan. Allah akan catat baginya ibadah 12 tahun. Ibadah 12 tahun. Ini dinukil oleh siapa? Ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj fi halli ma'ani al-fadhil minhaj, Al-Khatib Asy-Syurbini disebutkan di situ. Itu dinamakan dengan salat al-awwabin. Jadi setelah salat ba'diyah maghrib, lalu kemudian kita melanjutkan. Makanya ini juga di waktu ini dinamakan dengan salat waktul ghaflah. Apa itu waktul ghaflah? Waktu lalai. Sebab jam-jam ini nih waktu banyak lalai ini. Bukannya zikir, bukannya melakukan ibadah, tapi dia ada banyak yang nonton TV di rumahnya, ada yang sekedar ya ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Makanya kata Rasulullah, ini katanya para ulama, ini waktul ghaflah. Kata Imam An-Nawawi, waktul ghaflah. Banyak orang yang lalai, padahal kalau kemudian dilakukan di dalamnya itu ibadah, itu masuk di dalam orang-orang yang awwab. Nah, itu awwab orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang awwab, orang yang suka bertaubat, biasakan salatul awwabin. Salatul awwabin antara maghrib sampai isya. Sebab awwab itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, inna wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan Allah akan dekatkan jannah, surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Akan Allah dekatkan. Ghaira ba'id, ditegaskan lagi, enggak akan jauh itu surga dari orang-orang yang bertakwa. Likulli awwabin hafiz. Siapa itu? Orang yang suka bertaubat. Awwab. Jadi yang kedua, salat antara maghrib sampai isya dikerjakannya sebanyak 6 rakaat setelah ba'diyah, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai jumlahnya itu menjadi 6. Yang ketiga, salatul awwabin disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarh Al-Fadhil Minhaj oleh Al-Imam Ar-Ramli, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, juga menyebutkan apa? Salatul awwabin waktunya sama antara maghrib sampai isya, hanya saja bilangan rakaatnya itu 20 rakaat. Dasarnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah
di mana disebutkan bahwa barang siapa yang salat antara maghrib dengan isya 20 rakaat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyat lahu baitan fil jannah, akan Allah bangunkan baginya rumah di surga. 20 rakaat. Ya kalau mau dapat surga ya segitu harganya. Ini dalam kitab Nihayatul Muhtaj, berdasarkan hadis dari Rasulullah dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi kita melakukan ibadah juga ada dasarnya, ada landasannya. Apalagi ini juga sudah disebutkan oleh ulama-ulama yang tidak kita ragukan keilmuannya. Kitabnya juga sudah ada semacam itu. Nah, ini salatul awabin. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan salat duha. Salatul awabin adalah salat sunnah duha. Jadi kalau kita ingin dikatakan, digolongkan, dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang suka bertaubat, suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, salat sunnah duha. Biasakan salat sunnah duha, sebab itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang awwab, orang-orang yang suka bertaubat.